Mulai. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam kebaktian keluarga. Dalam situasi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan firman Tuhan dikumandangkan di tengah-tengah persawahan yang ada di perumahan Azagria dengan potong rambut yang baru. Tadi bersama dengan Grace, saya ke tukang cukur yang disarankan oleh Pak Sambodo, di mana Mas Nathan beberapa hari yang lalu juga potong rambut. Sukacita bersama-sama saya sampaikan bersama dengan keluarga untuk kita semuanya. Saya terus percaya, berdoa, Bapak Ibu Saudara dipelihara oleh Tuhan, diberkati, dan juga diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dari Efesus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul kesungguhan membangun persekutuan yang menyukakan hati Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Panggilan hidup kita adalah menyukakan hati Tuhan. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Tuhan mempersatukan kita di dalam satu tubuh, tubuh Kristus sendiri, agar kita menyukakan hatinya, menyenangkan hati Bapa. Dia rela mengorbankan hidupnya, darahnya tercurah di atas Kalvari, agar saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati persekutuan dengan Allah dan juga hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Nah, malam ini kita akan belajar 3 kerinduan Kristus untuk kita dapat kerjakan dalam hidup kita, untuk kita dapat mengerti, dapat kita sadari, agar kita dapat membangun persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah di dalam ayat pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pertama kita perlu menyadari, ada kesadaran, lahir kesadaran di dalam hati kita, agar kita punya keterbebanan, dorongan, kesungguhan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Maka sadarilah bahwasanya ada banyak anak-anak Tuhan yang rela mengorbankan hidupnya, yang rela menderita agar saya dan Bapak Ibu Saudara mendengarkan Injil. Sehingga kita boleh percaya dan hidup di dalam persekutuan satu tubuh dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini,
kita belajar Paulus rela mengorbankan hidupnya, rela mengorbankan dirinya agar kita dapat mendengarkan Injil, agar kita dapat percaya kepada Yesus, sehingga kita boleh menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus, menikmati persekutuan dengan Bapa dan hidup di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Kita harus menyadari ini, bahwasanya banyak orang yang rela mengorbankan hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan, utusan-utusan Injil, misionaris-misionaris, bukan hanya puluhan, bahkan ratusan ribuan dari dulu sampai saat ini yang rela mengorbankan dirinya. Bapak Ibu Saudara, khususnya yang sepuh, tahu beberapa nama dari misionaris, utusan Injil yang juga datang ke Temanggung untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, sehingga Bapak Ibu Saudara mendengarkan tentang Yesus Sang Juru Selamat itu, percaya dan menjadi satu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Ada Epafroditus yang sakit karena memperjuangkan Injil, menemui Rasul Paulus ke penjara. Ada Petrus yang rela memberitakan Injil, membela Injil, sehingga ia mati tersalib dengan terbalik. Ada juga banyak pemberita-pemberita Injil sesudah masa gereja mula-mula. Ada Munson dan Leman, pemberitaan Injil yang dikerjakan di Tanah Batak. Orang baptis, mereka rela mengorbankan nyawanya sehingga mati demi Injil, sehingga banyak orang yang kemudian percaya dan menerima Yesus Kristus. Ada Hudson Taylor, pemberita Injil yang datang meninggalkan keluarga besarnya, membawa keluarganya ke negeri Cina agar ia dapat menyuarakan kabar baik, sehingga di negeri Cina sana kita punya saudara-saudara seiman, satu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dan saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, Hudson Taylor dari 9 anaknya, dia harus rela kehilangan 5 diantaranya meninggal selama dia memberitakan Injil Kristus, dan masih banyak yang lain. Mereka menyerahkan hidupnya demi saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus, menikmati kasih Bapa, menikmati persekutuan dengan Allah, sehingga kita boleh mengalami sukacita, kebahagiaan kekal yang tidak ada di dunia ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadari akan hal ini. Bukan 1-2 orang, bukan puluhan, bukan hanya ratusan, tetapi ribuan. Kalau digabungkan dengan keluarga-keluarganya, mungkin itu bisa puluhan ribu dari dulu sampai sekarang yang rela mengorbankan hidupnya agar saya dan Bapak Ibu Saudara mendengarkan Injil, agar saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati persekutuan di dalam kasih Bapa satu dengan yang lain. Dengan adanya kesadaran ini, kita boleh semakin termotivasi, terdorong untuk membangun persekutuan yang menyukakan hati Bapa. Yang kedua adalah milikilah sikap yang berkenan di hati Bapa. Sikap yang bagaimana? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sikap yang sesuai dengan panggilan hidup kita. Sikap yang berpadanan dengan kasih Kristus, berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Rendah hati yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah tapeinos ya. Tapeinos ini maksudnya apa? Apa arti tapeinos? Tapeinos adalah bukan sikap yang dimaksud di sini kita orang yang mengecilkan diri, bukan. Bukan membuat diri sendiri kecil ketika kita benar-benar hebat, tetapi memikirkan sedikit tentang diri sendiri. Jadi rendah hati yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita lebih banyak memikirkan orang lain, tetapi sedikit memikirkan diri sendiri.
kita tetap sebagaimana kita adanya. Kalau kita diberkati secara melimpah, maka kita hidup sebagaimana adanya. Kita tidak perlu memiskinkan diri, kita tidak perlu berlaku seperti orang miskin, seperti orang yang tidak punya, tidak. Kita seperti adanya. Kalau kita menjadi bos di sebuah perusahaan, ya kita tetap menjadi seorang bos yang dipercaya oleh Tuhan. Tetapi ketika kita dipercaya untuk satu kedudukan, untuk satu jabatan, untuk status maupun juga kekayaan, kita lebih banyak memikirkan orang lain, sedikit memikirkan diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan rendah hati. Sebaliknya, orang yang tinggi hati adalah dia yang diberi atau dipercayakan bagian besar oleh Tuhan, namun enggan menggunakannya untuk memberkati sesamanya. Inilah yang dimaksud dengan tinggi hati di hadapan Tuhan. Dan sikap yang demikian sering terjadi di dalam gereja Tuhan. Ketika hidupnya diberkati, semakin melimpah, punya kedudukan, ia justru bukan memberikan perhatian kepada saudara seiman yang membutuhkan pertolongan. Ia bukannya memikirkan orang lain lebih banyak dari dirinya, tetapi justru ia semakin membentuk satu sikap yang mengelompokkan diri, yang memisahkan dengan kelompok yang bagi dia sudah tidak lagi satu level, sudah tidak lagi satu kelompok, sudah tidak lagi satu derajat dengan dia. Sehingga sikap yang demikian tidak mungkin baginya untuk membantu, untuk memikirkan, untuk bertolong-tolongan menanggung beban dengan saudara seiman yang lain. Tuhan rindu kita punya sikap rendah hati. Lebih banyak memikirkan orang lain, tetapi sedikit memikirkan diri sendiri. Tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kita sebagaimana kita yang ada. Kalau kita diberkati dengan kedudukan yang baik di dalam satu perusahaan ataupun juga dalam pekerjaan, maka kita tetap menjalankan itu. Kalau kita diberkati melimpah, kita tidak perlu memiskinkan diri, kita tidak perlu berlagak seperti orang yang tidak punya, supaya bisa bergaul dengan kelompok yang mungkin mereka secara ekonomi tidak berkelimpahan. Tidak perlu demikian. Kita tetap dengan apa yang ada pada kita, tetapi kita lebih banyak memikirkan mereka dan sedikit memikirkan diri kita sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan lemah lembut. Lemah lembut adalah bagaimana kita ketika kita diperlakukan tidak baik, tidak adil. Kita tidak cepat menyerang, kita tidak cepat merespon, kita tidak cepat membalas, tetapi kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang campur tangan, karena Tuhan punya cara untuk menegur, punya cara untuk menyadarkan setiap orang yang mungkin berlaku tidak baik dengan kita, yang mungkin berlaku tidak adil dengan kita. Ini juga sering terjadi di dalam jemaat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan juga kita boleh sabar. Sabar dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam persekutuan di dalam jemaat. Kita tetap sabar, kita tetap tidak mudah bereaksi, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap hanya bergantung kepada Tuhan. Lemah lembut, suka mengalah, sabar, lambat dalam membalas kesalahan orang lain. Demikianlah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan yang ketiga adalah berusahalah memelihara kesatuan roh. Tunjukkanlah kasih-Mu. Kasih-Mu di dalam firman Tuhan ini adalah kasih agape. Agapao, bukan eros, bukan filia, bukan storge, tetapi kasih yang digunakan dalam firman Tuhan ini adalah agapao. Sebagaimana Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara, demikianlah tunjukkan kasih kita kepada saudara seiman. Kasih Allah, kasih yang walaupun, bukan kasih yang karena. Walaupun engkau tidak memperlakukan aku dengan
sebagaimana yang semestinya aku tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau tidak memberikan sesuatu kepadaku, aku tetap mengasihi engkau. Walaupun aku disakiti olehmu, tetapi aku tetap mengasihi engkau. Bukan kasih karena engkau sudah membantuku, maka aku mengasihi engkau. Karena engkau sudah memberikan kepadaku harta, maka aku mengasihi engkau. Bukan demikian. Karena engkau baik kepadaku, maka aku mengasihi engkau. Bukan. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah tunjukkanlah kasih agapau, kasih sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Dengan ketiga hal ini, percayalah kita akan dapat membangun persekutuan yang sebagaimana yang Tuhan rindukan. Persekutuan yang menyukakan hati Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan review kembali, kita akan ulang kembali. Apa yang perlu kita lakukan adalah menyadari ada banyak anak-anak Tuhan yang telah mengorbankan diri agar kita menikmati persekutuan dengan Bapa di dalam surga. Yang kedua, milikilah sikap yang sesuai dengan panggilan kita, berpadanan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tunjukkanlah kasih-Mu. Sebagaimana Allah mengasihi kita, demikianlah engkau dan saya saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus mengajar kepada kami betapa kami penting untuk dapat membangun persekutuan sebagaimana yang Tuhan rindukan dalam hidup kami ya Tuhan. Persekutuan yang menyukakan hati-Mu. Mampukan kami gereja-Mu, walaupun kami adalah jemaat kecil, tetapi kami percaya dalam kuasa Roh Kudus kami akan boleh tinggal di dalam kebenaran untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.